Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di muka bumi ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan rintangan dan fase-fase yang kita jalani dalam kehidupan itu, yang udah diatur oleh Sang Pencipta, pada hakikatnya akan mengantarkan kita kepada kesempurnaan, kepada kematangan kepribadian kita. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Jalla Jalaluh mendidik, menumbuhkan Nabi Yusuf alaihissalam di sebuah lingkungan yang dengannya dia menjadi kelak seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam diusir, bukan diusir ya, tapi dia dibuang. Yang buang Nabi Yusuf ini keluarganya sendiri. Kakak beradiknya itu berkonspirasi untuk menjauhkan Nabi Yusuf alaihissalam yang dimanja sama bapaknya Nabi Yaqub, sama ibundanya, itu ingin dipisahkan oleh kakak beradiknya dari orang tuanya. Dan ujian ini adalah ujian untuk dua makhluk Allah Jalla Jalaluh, untuk Nabi Yusuf sendiri dan untuk ayahandanya Nabi Yaqub alaihissalam. Dipisahkan untuk dua orang yang saling mencintai. Tapi Allah Jalla Jalaluh memiliki hikmah yang sangat besar sekali. Nabi Yusuf melalui perjalanan panjang dibuang di dalam sumur, kemudian dijual kepada salah seorang dari bangsawan-bangsawan Mesir. Kemudian setelah dewasa dia digoda dengan istrinya, dan setelah itu dia dipenjara bertahun-tahun. Untuk apa? Agar Nabi Yusuf alaihissalam menjadi sosok seorang nabi yang tahan banting. Bisa dibayangkan kalau Nabi Yusuf alaihissalam hanya di rumahnya bersama orang tuanya, tinggal bersama orang tuanya, diberi makanan yang enak, dimanjakan oleh orang tuanya. Dan kita lihat anak-anak yang dimanjakan, jadi apa akhirnya? Tapi Allah Jalla Jalla ketika memisahkan itu Nabi Yusuf dari orang tuanya, kelak Nabi Yusuf keluar dari penjara menjadi seorang sosok lelaki yang membuat perubahan di muka bumi. Jadi kalau ada orang tua yang mengirimkan anaknya ke pesantren, ada orang tua yang memisahkan anaknya dari mereka untuk belajar, ya, pada hakikatnya dia ingin kebaikan buat anaknya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dalam kondisi perjuangan beliau di penjara, beliau tetap berdoa kepada Allah Jalla Jalla. Begitu pula ayahandanya Nabi Yaqub, beliau nggak pernah putus asa memohon kepada Allah. Bahkan tatkala adik Nabi Yusuf alaihissalam nggak bisa balik, ya, Benyamin itu, kemudian kakaknya yang paling tua pun juga nggak bisa balik karena nggak mau balik kakaknya. Maka Nabi Yaqub alaihissalam tetap optimis dan dia memohon kepada Allah agar Allah mendatangkan bihim jami'an, semuanya dibalikin nanti. Dan suatu saat, tatkala janji Allah mengabulkan doa hambanya yang soleh, Nabi Yaqub alaihissalam itu mencium baunya, harumnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengatakan kepada keluarganya, "Inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun." Aku mencium baunya Nabi Yusuf, baunya Yusuf alaihissalam. Andai kata kalian tidak mendustakanku. Oh, keluarganya tetap yang mengatakan, kau itu tetap innaka lafi dhalalikal qadim, kau tetap ada dalam kesesatanmu yang lama. Tapi Nabi Yaqub alaihissalam, beliau tetap optimis dan ternyata betul. Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya, dan ketika pakaian itu dilemparkan
ke wajah Nabi Yakub alaihissalam, fartadda basira. Nabi Yakub bisa melihat. Subhanallah. Langsung anak-anaknya itu mereka meminta maaf kepada orang tuanya. Dan keluarganya minta maaf kepada Nabi Yakub alaihissalam. Saudara-saudaraku, jadi hidup ini penuh perjuangan. Kalau kau mendapatkan cobaan, ya lihatlah Nabi Yakub alaihissalam cobaannya. Cobaannya dipisahkan dari anak tercintanya. Cobaan dia, subhanallah, dia jadi buta karena seringnya menangis. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dicoba dengan dipenjara, dijauhkan dari orang tuanya. Jadi intinya, kita harus bersabar menghadapi semua yang terjadi. Tatkala kita bersabar, Allah mengatakan wabashshirus sabirin. Wabashshirus sabirin. Berikan kabar gembira buat siapa? Buat orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka kalau kena musibah, tertimpa oleh petaka, langsung tuh ingat sama Sang Pencipta. Mereka mengatakan inna lillahi, kita ini milik Allah. Rumah kita apalagi, orang jiwa kita, tubuh kita milik Allah Jalla Jalla, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita kelak akan kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah, mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam dan belajarlah dari Nabi Yakub alaihissalam agar kita bisa terus bersabar. Assalamualaikum.